Hoi, saya sinilah di rumah. Abang ini ganggu aja. Oke, lanjut. Di sini saya akan membahas materi tentang sistem operasi. Baik, tidak perlu lama-lama lagi. Mari kita lanjutkan materinya. Definisi secara umum sistem operasi adalah sebagai sebuah program yang mengatur hardware dengan menyediakan landasan untuk aplikasi yang berada di atasnya. Bertindak sebagai penghubung antara user dengan hardware, bertugas untuk mengendalikan, mengkoordinasi penggunaan hardware untuk berbagai program aplikasi lagi bermacam-macam user. Sistem operasi adalah software yang bertugas untuk mengatur atau mengontrol manajemen hardware serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk menyalakan software, aplikasi offline, aplikasi desain grafis, dan aplikasi multimedia. Pengertian sistem operasi ditinjau dari 3 sudut pandang yang berbeda, diantaranya adalah 1. Sudut pandang pengguna. Sistem operasi adalah alat untuk mempermudah penggunaan komputer. Sistem operasi seharusnya dirancang dengan mengutamakan kemudahan pengguna dibandingkan menggunakan kinerja atau utilitas sumber daya. Sebaliknya, dalam lingkungan multi-user, sistem operasi dapat dipandang sebagai alat untuk memaksimal penggunaan sumber daya komputer. Tetapi, pada sejumlah komputer, sudut pandang pengguna dapat dikatakan hanya sedikit. 2. Sudut pandang sistem. Sistem operasi adalah sebagai alat yang menempatkan sumber daya secara efisien. Sistem operasi merupakan manajer bagi sumber daya yang menangani konflik permintaan sumber daya secara efisien. Selain itu juga untuk mengatur eksekusi aplikasi dan operasi dari input dan atau output I/O. Fungsi ini juga dikenal sebagai program pengendalian. Sistem operasi merupakan suatu bagian program yang berjalan setiap saat yang dikenal dengan istilah kernel. 3. Sudut pandang tujuan. Sistem operasi adalah sebagai alat yang membuat komputer lebih nyaman digunakan untuk menjalankan aplikasi dan menyelesaikan masalah user. Abstraksi komponen sistem komputer. Dari bagian komponen sistem komputer, posisi sistem operasi merupakan salah satu komponen utama dari sebuah sistem komputer. Komponen komputer lainnya adalah hardware, software, dan user. Hardware penyedia sumber daya untuk komutasi yang dapat dilihat secara fisik dan dapat disentuh. Software, sarana yang memberitahu hardware apa yang dilakukan terhadap hardware. Software tersebut dibagi menjadi 2, yaitu sistem operasi dan program aplikasi. Program aplikasi merupakan software yang menentukan bagaimana sumber daya digunakan untuk menyelesaikan masalah para user. User, manusia yang menjalankan program aplikasi atau komputer lain. Oke, selanjutnya perkembangan sistem operasi. 1. Generasi pertama 1945 hingga 1955. Vacuum tubes and Fulcrum-Brods belum memiliki sistem operasi dan lebih mengarah kepada perhitungan numerik. Dalam mekanisme menyalakan sistem komputer. 2. Generasi kedua 1955 hingga 1966. Transistor and beta system. Penggunaan bus processing system yaitu pekerjaan dikumpulkan ke dalam satu rangkaian kemudian dieksekusi secara berurutan. Contoh dari sistem operasi ini adalah PMS, Proton Monitoring System, dan IBM System 360. 3. Generasi ketiga 1965 hingga 1980 is a multi-programming. Penggunaan multi-programming, multi-user, time sharing, dan spawning. Contoh dari sistem operasi ini adalah Unix. 4. Generasi keempat 1980 hingga saat ini. Adanya penambahan fungsi Red Team, Application, Bedrock Operating System, dan Distributed Operating System.
Contoh sistem operasi yang sering kita pakai adalah Windows, MacOS, Linux, FreeBSD, MC-DOS. Oke, baik, lanjut. Layanan sistem operasi. 1. Pembuatan program sistem operasi. 2. Eksekusi program. 3. Operasi I/O. 4. Manipulasi sistem perkas. 5. Komunikasi. 6. Deteksi error. Bagian-bagian sistem operasi. Sistem operasi secara umum terdiri dari beberapa bagian, yaitu 1. Boot mekanis, meletakkan kernel ke dalam memori. 2. Kernel, inti dari sistem operasi. 3. Command intervention, bertugas untuk membaca info dan unsur. 4. Pustaka library, menyediakan kumpulan fungsi dasar dan standar yang dapat dipanggil oleh aplikasi lain. 5. Drive, berinteraksi dengan hardware eksternal sekaligus untuk mengontrol mereka. Lapisan-lapisan dalam sistem operasi. Lapisan sistem operasi menurut Tannenbaum dan Wattwall, sistem terlapis terdiri dari 4 lapisan, yaitu 1. Lapisan 0, mengatur alokasi prosesor, pertukaran antar proses ketika interupsi terjadi atau waktu habis, dan lapisan ini mendukung dasar multi programming pada CPU. Lapisan 1 mengalokasikan ruang untuk proses di memori utama dan pada 512 kilo watt RAM yang digunakan untuk menahan bagian proses ketika tidak ada ruang di memori utama. 3. Lapisan 2 menangani komunikasi antara masing-masing proses dan operator klosur. Lapisan ini masing-masing proses secara efektif memiliki operator klosur sendiri. 4. Lapisan 3 mengatur pelatih I/O dan menampung informasi yang mengalir dari ke proses tersebut. 5. Lapisan 4 tempat program pengguna. Pengguna tidak perlu memikirkan tentang proses memori, klosur, atau manajemen I/O. 6. Lapisan 5 merupakan operator sistem, yaitu pengguna. Proses booting. Proses booting adalah proses di mana suatu komputer dan sistem operasinya mulai bekerja dengan menginisiasi semua drive beserta drive-nya. Proses booting adalah proses di mana suatu komputer dan sistem operasinya mulai bekerja dengan menginisiasi semua device beserta drive-nya. Urutan prosesnya terdiri dari 1. Bootloader, menjadi image kernel melodnya ke memori, kemudian dari memori image kernel tadi dijalankan. 2. Kernel mengenali event beserta drive-nya. 3. Kemudian kernel mengemod root file system yang merupakan salah satu langkah penting agar proses-proses lain di dalam sistem Unix dapat dijalankan. Di dalam sistem Unix, root file system ditandai dengan huruf miring. 4. Selanjutnya kernel akan menjalankan program bernama init. 5. Program bernama inilah yang kemudian menjalankannya. 6. Proses boot terakhir yang dijalankan init adalah GT. Dengan GT kita mendapatkan suatu interface untuk masuk ke dalam sistem dengan memasukkan username dan password. Service selanjutnya, omset komunikasi dengan peralatan hardware. Setiap peralatan atau hardware yang ingin berkomunikasi dengan komputer membutuhkan event drive, biasanya berbentuk CD. Penjadwalan proses. 1. Penjadwalan proses merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Penjadwalan bertugas memutuskan 1. Proses yang harus dikerjakan. 2. Kapan dan berapa lama proses itu berjalan. Adapun penjadwalan bertugas memutuskan 1. Proses yang harus berjalan. 2. Kapan dan selama berapa lama proses itu berjalan. Kriteria untuk mengukur dan optimasi kinerja penjadwalan. 1. Adil, fairness. 2. Efisiensi. 3. Waktu tanggap, response time. 4. Turnaround time. 5. Tunggu codes. Metode penjadwalan. 1. Non-primitive. Pada metode ini, jika suatu proses telah berjalan, maka sistem operasi maupun operasi lain tidak dapat mengambil alih eksekusi prosesor.
Pengalihan prosesor ini hanya dapat dilakukan jika proses sedang berjalan tadi. Dalam berarti, metode ini digunakan pada sistem batch dan sekuensial. 2. Primitif. Metode ini lebih canggih daripada non-primitif karena sistem operasi dan operasi lain dapat mengambil alih eksekusi prosesor tanpa terus menunggu proses lain yang sedang running. Berhenti. Metode ini digunakan pada sistem real time. Algoritma penjadwalan. Berikut jenis-jenis algoritma berdasarkan penjadwalan. 1. Non-primitif menggunakan konsep FIFO, Piece in Piece Out, atau PCPS, Piece Complete Separate, SJF, Shortest Job Piece, HRF, Ingress Ratio Next, MPQ, Multiple Base Sequence. 2. Primitif menggunakan konsep RF, Robin, SR Sorting, Remain Phase, PC Priority Scheduling, DS, Dua Detail Scheduling. Verifikasi layak selain berdasarkan dapat tidaknya suatu proses diambil secara paksa adalah kualifikasi berdasarkan adanya prioritas di proses yaitu 1. Algoritma penjadwalan tanpa berprioritas. 2. Algoritma penjadwalan berprioritas terdiri dari berprioritas statis dan berprioritas dinamis. Terima kasih telah menonton video ini. Saya harap video ini menjadi edukasi untuk memahami sistem operasi. Saya pamit undur diri dulu dan sampai jumpa lagi untuk video selanjutnya. Bye bye. Kayak mana jadi video utama? Capek tak? Capek Pak.